Yesus, betapa ku rindu memujimu Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersuka cita dalam dekat-Mu, dan ku memujimu Yesus. Kudus dan mulia Engkau Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, oh Yesus. Haleluya, ku puji Kau Yesus. Selamat malam dan terima kasih untuk kembali kesediaan Ibu Rita Wahyu Wulandari untuk menjadi pengajar Alkitab di keluarga Laskar Kristus, dan juga kedalaman sastra Ibrani Ibu Rita Wulandari itu amat sangat amazing, wonderful, magnificent, the anointed oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh mendapatkan berkat yang amat sangat dalam dan membuat kita juga rindu untuk terus mau meminta Ibu Rita Wahyu Wulandari untuk mengajar kita lebih dalam lagi di samping nama-nama Tuhan yang suci ini. Dan terima kasih untuk semua teman-teman dan juga Ibu Putri Simorangkir yang mau hadir bersama-sama dengan kita di sini. Selamat malam di sana, selamat pagi di Amerika. Teman-teman saya juga ada di New York, ada di Texas, ada di California yang saya tahu mengikuti acara kami. Dan mari kita buka acara kita ini untuk memperdalam lagi sesi ketiga terakhir dari nama Tuhan yang suci di dalam doa, dan mari kita satukan hati kita dan di dalam iman akan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, the Holy One of Israel. Glory, glory, glory is the glorious God of Jerusalem, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob Israel is our Lord, our God, and our Savior. In the name above, beyond, and over all other name in heaven above and on earth below. Yod-He, Vav-He, Adonai, Elohim, El Roi, El Shaddai, Emmanuel, Jesus, the risen Christ, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. We give you thanks and praise, O Lord God Almighty, Abba Father. In the name of Yeshua HaMashiach, Jesus, the risen Christ, we worship you, Lord. We thank you, Lord, because no other God like the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob Israel, like you. You are the only one and true Almighty God, Abba Father, who has come unto us so that we can have all the glory, all the magnificent and grace and mercy and richest glory in your one and only wonderful and precious beloved Son of the Most High, who has become the precious one and only holy and righteous, everlasting Lamb of God. Thank you, O precious Lamb of God, for shedding your blood unto all mankind, so that we can be your beloved again after we lost all glory because of our sin. Yes, we have sinned against you, but your love
never stops. Your love is so unsearchable, so unmovable, so great, beyond all understanding and utterance. O Lord, O Holy Spirit, open up our hearts. Give us the wisdom from above, and give us the revelation knowledge that you have given to your precious and amazing servant and prisoner of Christ Jesus, Ibu Rita Wulandari Wahyu. Oh Lord Jesus, thank you for sending Ibu Rita Wahyu Wulandari to us so that we can know and we can receive the deepest heart of love of Christ Jesus unto us, Father God. And bless Ibu Rita Wahyu Wulandari and her family and her team, Father God, so that they too can preach Christ crucified. Christ is the risen Lord of hosts for all mankind. And we want to celebrate Easter, Pascha, and all other that you alone, Father God, has manifested your so great love unto all mankind. Oh, wonderful God, Almighty Abba Father. Thank you for making us children of the new covenant blood of the Lamb of God again. And we give you thanks, glory, praise unto your mighty name today and forevermore. You open this today, Father God, and you will end today as well by the richest glory of Christ Jesus unto us. Yes, by grace, through faith in the precious blood of the Lamb of God, we are saved because we trust you, Lord Jesus. We bless you, Lord Jesus. We believe you, Lord Jesus, that you are the Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, Elohim, El Elyon, Sebaoth, Nisai, Jesus, the risen Christ, Jesus Christus, our Lord and our Savior. We worship and we rejoice in you. Today is the glorious salvation day that the Lord has made for us to rejoice and be very glad in you, O Lord Jesus. Thank you, O Holy Spirit. Lead us in the everlasting way. And let the word of truth that comes from the mouth of your precious and beloved and anointed Ibu Rita Wahyu Wulandari be truth to all of us, and we are set free and rejoicing in you today and forevermore. Hallelujah to the King of glory, Jesus, the mighty Christ, the risen Lord of hosts. We trust and we love today and forevermore. Amen. Terima kasih Ibu Rita Wahyu Wulandari. Silakan mengambil seluruh waktu ini untuk mengajar kita kembali. Baik. Beshem Ha'af ben Veluah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat malam semua, Shalom. Selamat malam Ibu Maria, selamat malam Bunda Putri, Pak Kris, Pak Budiono, dan semuanya yang hadir di sini yang enggak saya sebut satu persatu. Jumpa lagi dan kita membahas kali yang ketiga untuk nama Tuhan yang suci, Yod-Heh-Vav-Heh. Dan sebelum itu saya akan mereview dari apa yang sudah kita pelajari pada 2 pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa ketika kita mempelajari bahasa, ketika kita mempelajari suatu teks, kita juga harus mengingat tata krama. Dan tata krama dalam bahasa Ibrani itu adalah nimusim, etiket. Nah, dan kita sudah mengetahui semua, di mana pada pertemuan yang lalu saya mengutip dari perkataan seorang rabi, yaitu Rabi Yaakov Baruk, yang betul mengatakan bahwa Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Dan tata krama untuk membunyikan tetragrammaton Yod-Heh-Vav-Heh adalah Adonai atau Hashem. Ada juga disebut dengan Shem Ha'et Shem atau Shem Hameyuda, Shem Hamporas.
atau permutasinya yaitu Havaya. Ada juga yang ketika membaca Yod He Vav He menyebutnya dengan Hakadosh Baruch Hu. Istilah Yahweh menurut Rabbi Yaakov Baruk tidak ada dalam literatur Ibrani manapun. Tidak ada Shem Haboras yang dieja dengan Yahweh. 4 huruf itu umumnya diucapkan dengan Adonai atau Hashem. Yahweh, sekali lagi, Yahweh bukan bahasa Ibrani. Saya ulang, Yahweh bukan bahasa Ibrani. Dan Yah, ungkapan Yah yang ada di Alkitab kita, itu bukan legitimasi ucapan Yahweh. Yah adalah bentuk konstruk dari Yod He Vav He, dan apabila Yod He Vav He itu 4 huruf berjejeran, maka harus dibaca sesuai tata kramanya, yaitu Adonai atau Hashem. Namun begitupun saya tidak melarang Anda mengucapkan nama Yahweh. Karena kelas ini bukan mengajarkan doktrin, tetapi mengajarkan tata krama. Tapi kalau Anda minta saya menyebut Yahweh untuk menyebut Yod He Vav He itu saya nggak mau. Karena itu menabrak tata krama. Imam besar mengucapkan nama Yod He Vav He pada hari raya Yom Kippur 10 kali menurut Yoma 39b, kitab tradisi Yahudi. Imam menyebutkan nama Tuhan Hashem Yod He Vav He 10 kali pada hari itu. 3 kali selama pengakuan pertama di atas 2 kambing jantan, dan 3 kali selama pengakuan kedua di atas lembu korban, 3 kali ketika dia melakukan pengakuan dosa yang dilimpahkan kepada kambing jantan, yaitu Asasel, yang terkena undi, dan 1 kali saat melakukan pengakuan dosa yang dilimpahkan kepada kambing jantan yang kena undi sebagai korban. Nah, nanti detailnya mengenai apa itu sih Hari Raya Yom Kippur dan pengucapan Yod He Vav He ini, nah Ibu Maria minta saya nanti di kelas selanjutnya untuk mengulas mengenai 7 hari raya Israel. Nah, satu di antaranya adalah Hari Raya Yom Kippur. Kita akan mendalami itu semua. Tentu saja pembahasannya panjang, jadi kita juga nggak perlu terburu-buru. Yang penting Anda tahu esensinya. Saya nggak suka buru-buru. Yang penting kita bisa mempelajari lebih dalam. Toh kita nggak ada yang ngejar kan, jadi nggak usah buru-buru untuk mempelajari sesuatu. Nah, ada anggapan bahwa orang-orang Yahudi karena Yom Kippur sudah tidak dilaksanakan di Bait Allah di Yerusalem, yang artinya sejak tahun 70 Masehi nggak ada imam besar mengucapkan Yod He Vav He 10 kali, yang artinya Yod He Vav He semenjak keruntuhan Bait Allah itu nggak pernah diucapkan, sehingga ada anggapan bahwa orang Yahudi amnesia. Amnesia apa? Amnesia kepada nama Yod He Vav He. Nah, benar nggak sih? Masa yang punya bahasa sampai amnesia untuk lupa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Ibrani? Ini kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan? Nah, tapi banyak yang beranggapan demikian, dosen-dosen STT juga ngajarin demikian. Orang Yahudi sudah lupa tuh bagaimana mengucapkan 4 huruf suci itu karena runtuhnya Bait Allah. Itu nggak masuk akal. Tetapi kita harus mengingat bagaimanapun Yod He Vav He dianggap sebagai nama Tuhan yang suci, sehingga ketika mengucapkannya ada ikatan tata krama yang mengikatnya. Tapi apakah benar orang Yahudi benar-benar amnesia pada nama Yod He Vav He? Kalau Anda mengikuti serial dari pengajaran sastra Ibrani yang sudah saya rekam 30 kali, Anda akan tahu nanti setelah masuk pada unit yang ke-20, Anda diajar untuk mempelajari paradigma vokatal verb. Dan ini adalah satu verb conjugation dalam bahasa Ibrani. Verb conjugation dalam bahasa Ibrani itu bisa berubah menjadi sebanyak 490 bentuk. Nah, kalau bahasa Inggris misalnya eat, kata makan,
itu bisa berubah menjadi 4 bentuk. Eat, eating, ate, dan eaten. 4 jenis. Tapi kalau bahasa Ibrani itu bisa berubah menjadi 490. Kok bisa begitu? Ya karena memang ada verbal sistemnya dan ada formulanya. Nah, formulanya itu ada yang disebut dengan paradigma volkatal verb. Enggak cuman katal, ada vayiktol, dan lain-lainnya. Nah, misalnya kalau katal, ani katalti, ata katalta, at katalhu katal, hi katlah, anahnu katalnu, atem katalten, aten katalten, hem vehen katlu. Anda pusing saya dengar ngomong begini, nggak apa-apa ya. Ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa orang Yahudi itu bisa menghafal perubahan-perubahan dalam setiap verb konjugasi. Nah, bagaimana dengan jiktol? Ani ektol, ata tiktol, at tikteli. Apa itu jiktol? Jiktol adalah untuk verb yang imperfect. Nah, imperfect. Nama Tuhan itu adalah verb atau kata kerja. Nama Tuhan Yod-He-Vav-He itu bukan kata benda, bukan adjektif, tetapi kata kerja. Kalau dia kata kerja, maka dia bisa diingat melalui verb conjugation ini. Nah, kalau ada formulanya, nggak mungkin orang Yahudi jadi amnesia, nggak mungkin. Jelas nggak mungkin karena ada verb konjugasinya. Jadi nggak mungkin Yahudi amnesia pada kata-katanya sendiri, nggak mungkin. Karena ada verb conjugation. Jadi termasuk Yod-He-Vav-He, mereka sebenarnya bisa mengucapkannya. Kata Chaya dan Chava itu sinonim. Ada sinonim antara Yod dan Vav. Kalau Anda nggak ngerti saya ngomong apa, dengerin aja. Nanti kalau pas waktunya Anda memahami sastra Ibrani, nanti Anda, oh itu yang dibicarakan Bu Rita gitu ya. Haya, hafah. Nah, Yod dan Vav di sini itu biasanya menjadi sesuatu yang sinonim. Nah, maka Yod-He-Vav-He itu yang berasal dari kata haya, itu juga berasal dari kata hava. Nah, kalau misalnya saya konjugasikan kata hava ini seperti konjugasi verb tadi, saya bisa menghafalnya, nggak usah pakai bacaan. Ni hafiti, ata hafita, at hafit, hu hava, hi hafta, anahnu hafinu, atem hafitem, aten hafiten, hem vehen hafu. Saya sudah bisa menghafalnya. Kemudian kalau bagaimana dengan jiktol tense? Ani efe, atatife, atifi, hu yihfe, hi tife. Hu yihfe di sini menarik. Yod-He-Vav-He kalau dibuang nikutnya di sini Yod-He-Vav-He. Menurut verb konjugasi jiktol tense, Yod-He-Vav-He bisa diucapkan. Siapa bilang orang Yahudi amnesia? Nggak mungkin amnesia karena ada formulanya. Nah, kalau bisa diucapkan dengan jife, kenapa mereka tetap nggak mau mengucapkan? Karena mereka diikat dengan tata krama. Jadi ketika kita belajar bahasa, kita bukan cuma paham artinya, maka kita pun harus paham tata kramanya. Kalau Yod-He-Vav-He nggak boleh diucapkan karena tata krama, bukan karena amnesia loh, ya udah jangan diucapkan. Jadi inilah yang menjadi rekomendasi saya. Kalau kita belajar bahasa, ikuti juga tata kramanya. Yod-He-Vav-He nggak pernah diucapkan sesuai huruf-hurufnya. Orang Yahudi itu punya kepercayaan kalau mengucapkan sesuai huruf-hurufnya nanti nggak masuk pada olam haba. Nanti bisa nggak diterima pada langit baru dan bumi baru, tata krama mereka. Kita orang Kristen, kita yang non-Yahudi supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka ketika mereka menganggap kita
dianggap nggak ngerti tata krama, nggak ngerti sopan santun, ngapain sih maksa gitu kan? Apalagi masih banyak orang-orang Yahudi Rabbinik yang belum percaya Kristus. Kalau mereka nggak percaya Kristus dan kita menabrak tata kramanya, apa yang terjadi? Mereka nggak akan menjadi orang percaya. Tuh orang Kristen nggak ngerti tata krama, nggak sopan banget. Ada yod he vav he diucapkan sesuai hurufnya, kan nggak boleh, gitu kan? Jadi ada perubahan nikut sesuai grammar. Anda kalau belajar sastra Ibrani, kalau sudah betul-betul mempelajari sastra Ibrani, Anda nggak akan bisa mengucapkan yod he vav he dengan Yahweh. Karena Anda nggak akan sampai hati. Karena nggak begitu kok formulanya. Formulanya nggak begitu. Yahweh bukan bahasa Ibrani. Nah, jadi Hava di sini menjadi sores dari nama Tuhan yang suci, Yod He Vav He. Secara gramatika bisa diucapkan menjadi ini, Yihweh. Tetapi tata krama nggak boleh, maka kiri diucapkan menjadi Adonai. Walaupun bisa dibaca dengan Yehova, bisa dibaca Yehova, tapi bukan begitu karena ini adalah instruksi pembacaan. Karena di sini ada nikut Adonai di sini, maka bacanya harus Adonai. Dan Adonai di sini Yod He Vav He adalah kata kerja. Kalau kata kerja ada sistem konjugasinya. Jadi nggak boleh sembarangan atau nganggap orang Yahudi amnesia. Nggak mungkin amnesia karena ada formulanya. Jadi kalau ada orang mengatakan Yod He Vav He itu bisa kok dibaca Yehova, Yahavi, Yahavo, Yahavu, Yahivi, Yihivi. Nggak bisa begitu. Karena ada verbal sistemnya. Nah, semua hal-hal yang Yahava, Yahave, dan macam-macam itu adalah reka-rekaan liar orang yang nggak ngerti sastra Ibrani. Maka mereka bisa ngomong begitu. Kalau betul-betul belajar sastra Ibrani nggak bisa. Karena ada formulanya. Yahudi itu kalau ketemu Yod He Vav He, nah ini Anda lihat, ada manuskrip Alkitab Ibrani abad ke-15 yang disimpan di British Library di Inggris sana. Ketika ada aksara Yod He Vav He, nah ini penyalinya ngasih bubuhan apa di sini? Adonai. Jangan lupa ini dibaca Adonai. Jadi ini supaya orang-orang pada generasi berikutnya jangan nabrak tata krama itu. Jadi betul-betul tata krama ini diturunkan turun-temurun dengan ketat. Nah, sekarang kita sudah tahu. Jadi apakah memang Yod He Vav He itu tidak dapat diucapkan? Secara konjugasi gramatikal bisa, tetapi secara tata krama Ibrani tidak membolehkan itu, ya. Nah, tradisi kita ikuti saja. Kalau kita ketemu Yod He Vav He di sini, walaupun ketifnya itu bisa kita baca menjadi Yehova, bisa. Tetapi harus kiri, cara bacanya itu harus Adonai. Nah, bukan cuman ditulis Yehova, tapi ada juga formula yang lain, misalnya di sini Yehovi. Ketika kita menemukan Yehovi, kita harus membacanya kiri dengan apa? Dengan Elohim. Jadi Yod He Vav He tidak harus dibaca dengan Adonai, tapi dalam keadaan tertentu juga bisa dibaca dengan Elohim. Nah, Elohim yang seperti ini, yang di dalam Alkitab LA itu ditulis dengan Allah, huruf besar semua, Allah, ya. Misalnya di kitab Mazmur ini ada banyak sekali, itu karena ini menerjemahkan kata-kata yang dibubuhi apa di sini? Yehovi. Nah, ini semua tata krama. Nah, orang Yahudi itu sering memberikan pujian kepada Tuhan, Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yihye. Ini berasal dari sores yang sama. Nah, ini enggak saya baca, yang penting di sini
kita semua tahu bahwa ketika kita belajar naskah, kita juga perlu mempelajari tata krama, aturan, adat, sopan santun, berperilaku supaya kita dapat bergaul dengan orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Bayangin Anda mau menginjil ke orang-orang Yahudi yang belum percaya, tetapi Anda nabrak tata krama dia. Emang bisa bersaksi di depan dia? Syakwa sangkanya itu sudah menutup kemungkinan itu kan. Nah, sekarang saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui Ibu Maria. Yang pertama ya, nama Yesus Kristus Tuhan Allah, apakah dari nama dewa Zeus ya, atau dewa-dewa itu menggunakan nama Yesus Kristus sebagai dasar nama-nama dewa duniawi? Jadi ada banyak orang ditenteni, ditakut-takuti, jangan pakai nama Yesus Kristus. Karena Jesus itu berasal dari Zeus gitu ya. Namanya dari Zeus, itu nama berhala, nggak boleh menyebut nama Jesus. Nah, ini adalah tuduhan-tuduhan yang berasal dari Amerika. Nah, kemudian diserap di Indonesia dan dipakai oleh aliran-aliran yang menggunakan nama Yahweh itu. Nakut-nakutin orang jangan menyebut Yesus atau Zeus. Karena itu diambil dari kata Zeus. Benar nggak sih? Sudah lama saya bahas juga di laman Sarapan Pagi Biblika, yang dimana di situ saya sudah menjawab nama Yesus berasal dari nama Zeus, dan itu sebenarnya adalah fitnah. Fitnahnya jahat. Kita harus menghormati nama Yesus. Kita sudah banyak mendengar kesaksian banyak orang. Eksorsisme. Dalam nama Yesus, keluar engkau. Nah, setannya yang ngacir. Dalam nama Yesus, nggak perlu dengan Yeshua HaMashiach. Nah, aliran yang menggunakan Yeshua HaMashiach itu nggak lebih dari 20 tahun lah. Tapi kesaksian-kesaksian yang kita lihat sendiri 30 tahun yang lalu, itu sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian dalam nama Yesus. Setan ngacir benar. Jadi nggak harus dengan Yeshua HaMashiach atau Yehoshua HaMashiach. Dan ketika aliran-aliran tertentu menyatakan bahwa Zeus atau Yesus itu berasal dari Zeus, dewa pagan Yunani, itu sebenarnya adalah fitnah keji. Hati-hati. Alkitab Perjanjian Baru membolehkan seorang nama Ibrani disebut dengan nama Yunani. Boleh juga disebut dengan nama Romawi, yang artinya penerjemahan nama waktu itu biasa. Kalau hari ini penerjemahan nama itu memang nggak biasa, tapi pada zaman Yesus penerjemahan nama itu biasa. Hati-hati, jangan kita menjadi menghujat nama Yesus seperti yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, saya bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, bahasa Yunaninya Yesus, bahasa Inggrisnya Jesus, bahasa Ibraninya Yehoshua, bahasa Aramaik Yeshua atau Yesu, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus. Dan inilah yang juga diikuti oleh banyak hamba-hamba Tuhan sejak dahulu sebelum aliran-aliran Yahweh itu berkembang. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah banyak orang mengalami mukjizat dalam nama Yesus.
Ya, jadi nggak harus dengan nama Yehoshua Hamashiach atau Yeshua Hamashiach. Nggak harus begitu. Tuhan tahu kok. Dia itu dipanggil apa, dia tahu. Kalau Tuhan nggak tahu dia dipanggil apa, dia bukan Tuhan. Itu aja deh. Ya, dia tahu. Ketika anaknya memanggil dia, entah Dedi, entah Papi, dia tahu. Nah, isu-isu semacam tadi yang Jesus berasal dari Zeus, mohon maaf, itu berasal dari teologi micin made in Amerika yang diserap oleh orang-orang Kristen Indonesia. Tahu nggak sih micin? Jangan banyak makan pakai micin. Kalau makan pakai micin nanti jadi kanker. Ada banyak teologi-teologi micin made in Amerika termasuk Yahweh, termasuk Zeus, termasuk sensasi-sensasi akhir zaman, microchip, anti vaksin dan seterusnya. Itu adalah teologi-teologi micin made in Amerika yang ditelan habis sama sebagian orang Kristen di Indonesia. Ya kan? Nah, ada juga yang mengatakan nggak boleh ngomong Jesus Christ atau Yesus Kristus karena apa? Karena Kristus atau Christ itu berasal dari Krishna, itu sesambahannya orang Hindu. Nah, lagi-lagi ini juga produk dari teologi micin made in Amerika diserap oleh orang-orang di Indonesia. Jadi kacau balau deh. Anda harus tahu bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Walaupun penulisnya adalah orang Yahudi, tetapi Tuhan memperkenankan para rasul menulis berita Injil dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani kala itu adalah lingua franca, seperti bahasa Inggris hari ini yang menjadi bahasa internasional. Maka Tuhan berkehendak supaya Injilnya dikenal oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, maka Injil Kristus dituliskan dalam bahasa Yunani walaupun penulisnya adalah orang Yahudi, yang artinya Yeshua Hamashiach ditulis dalam bahasa Yunani dengan Yesus Kristus. Nah, maka kalau ada teologi micin made in Amerika mengatakan Kristus adalah Krishna, itu adalah fitnah. Demi jualan nama Yahweh, demi jualan aliran-aliran baru yang katanya kembali ke akal Ibrani, mereka membuat fitnah. Nggak bisa, ya. Kita harus tahu bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani dan para rasul menulisnya dalam ilham Roh Kudus. Maka kalau kita menolak Yesus Kristus di sini dalam bahasa Yunaninya, itu artinya kita menolak inspirasi Roh Kudus yang diturunkan kepada para rasul Kristus. Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. King James, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Dan ini sudah ada sejak abad ke-16. Masa orang sejak abad ke-16 yang pakai bahasa Inggris Jesus Christ terus pada masuk neraka? Nggak mungkin, ya kan? Apalagi aliran-aliran Yahweh itu baru muncul nggak lebih dari 20 tahun lah. Atau paling lama 30 tahun, nggak mungkin. Ya. Terus kita ngomong bahwa orang-orang Kristen sejak abad 16 ini terus masuk neraka apa? Nggak begitu dong. Ya. Apalagi Rasul Kristus menyebut Yesus Kristus dalam bahasa Yunani dalam inspirasi Roh Kudus, dalam tulisan kudus mereka dengan Yesus Kristus. Ya kan? Nah, bagaimana dengan naskah Ibraninya Haberit Hakadasha? Naskah bahasa Ibrani Haberit Hakadasha nanti akan saya cerita banyak di sini. Haberit Hakadasha itu baru muncul pada abad ke-16 oleh seorang penerjemah yang bernama Elias Hatter. Nah, Elias Hatter menerjemahkan Yesus Kristus di sini bahasa Yunani, bahasa aslinya bahasa Yunani. Dia menerjemahkannya dengan Yeshua Hamashiach. Yang artinya penggunaan Yeshua Hamashiach
dalam Alkitab terjemahan Ibrani untuk Perjanjian Baru baru muncul abad 16 juga. Nah, abad 16. Lalu bagaimana? Ada yang mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu harusnya ditulis dalam bahasa Aram. Ternyata enggak. Terjemahan bahasa Aram itu baru muncul pada abad kedua Masehi. Bagaimana Yesus Kristus, bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Aram. Diterjemahkan dengan Yesu Mesiha. Yesu Mesiha. Yang artinya Yeshua, dan Yesu di sini adalah konstruk dari nama Yesus yang asli. Aslinya apa sih? Aslinya adalah Yehoshua. Jadi semua yang mengatakan bahwa Yesus atau Jesus sebagai mengambil nama Yesus itu adalah fitnah keji. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yesus Krishna. Nah, itu juga fitnah keji. Itu berasal dari teologi micin made in Amerika, ditelan mentah-mentah oleh sebagian Kristen Indonesia yang nggak belajar sastra Ibrani maupun sastra Yunani. Kita sebagai orang Kristen harus menghormati nama Yesus, Jesus, Yeshua, Yeshua, Yehoshua, Yesu, Isa, dan jangan dibuat main-main. Maka saya di sini khusus di sesi ini menjawab fitnah-fitnah keji nama Yesus berasal dari Yesus, ciptaan teologi micin Amerika. Jangan gampang-gampang percaya sesuatu yang tampaknya sensasional. Karena mereka nggak belajar bahasa. Nah, mereka mengatakan bahwa Jesus dari Zeus. Sebenarnya kalau kita belajar naskah Yunani, di sini ada iota, kemudian ada eta, kemudian ada sigma, kemudian ada omikron, kemudian ada upsilon, kemudian ada sigma. Nah, Yesus. Maka bahasa Inggris mentransliterasikannya dengan Jesus. Bahasa Indonesia juga mentransliterasikannya dengan Yesus. Nggak ada huruf zeta di sini, nggak ada Zeus. Zeus kan pakai zeta, Z di sini. Nah, di sini nggak ada huruf Z. Maka nggak mungkin nama Yesus berasal dari Zeus. Kalau ada yang ngomong begini, itu mulutnya jahat. Lashon hara. Mulut jahat atau lidah jahat. Fitnah keji. Nah, apa itu lashon hara? Lashon hara adalah lidah jahat. Nah, istilah lashon hara adalah larangan di dalam hukum Yahudi. Misalnya, bergosip, berkomentar negatif, meremehkan, berbicara dengan kata-kata yang tidak pantas, termasuk fitnah keji Yesus dari Yesus. Itu lashon hara. Olok-olok nama Jesus menjadi Yesus, itu lashon hara. Jangan main-main karena para rasul menulis dalam bahasa Yunani dalam inspirasi Roh Kudus. Bagaimana dengan aliran-aliran Yahweh yang kemudian nama Yehoshua atau Yeshua kemudian diganti dengan Yahshua? Sekali lagi saya memberikan Anda kebebasan untuk mengucapkan Yesus dengan apa saja. Karena Tuhan tahu kok dipanggil anaknya bagaimana, Tuhan akan tahu. Kalau Tuhan nggak tahu, dia bukan Tuhan. Tapi kalau seandainya ada kelompok-kelompok yang mengatakan yang paling benar adalah Yahshua. Nah, ini baru saya kritik. Kalau dia sekedar menggunakan nama ini untuk kelompoknya sendiri, silakan. Tapi kalau mereka mengkritik orang yang nggak mengucapkan seperti mereka Yahshua, itu yang saya tolak. Karena kamu sebenarnya yang salah, kan? Saya mengutip dari perkataan atau tulisan dari Profesor Eli Sorking Eisenberg, dosen saya. Apakah Yahshua the real name of Jesus? Profesor Eli bilang enggak. Yahshua itu juga bukan bahasa Ibrani. Yang ngomong orang Yahudi sendiri ya. Jadi ini legit banget.
Jadi yang aneh-aneh gitu, itu berasal dari teologi micin made in Amerika. Nah, ada juga terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan nama Yahshua. Ya. Silakan, enggak apa-apa. Yang penting Anda jangan larang orang yang menyebutkan nama Jesus, Yesus, Yehoshua, Yeshua. Silakan pakai apa saja. Yang penting Anda nggak usah ngelarang-larang dan menjadi fanatik pada suatu aliran. Yahshua, ini juga produksi dari teologi micin made in Amerika. Kenapa saya harus ngomong vulgar begini? Supaya kita tahu, karena banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh, yang tampaknya sensasional, tetapi nggak benar. Nah, Yahweh, kemudian karena Yahweh, karena mereka pakai Yahweh, maka konsekuensi logisnya Yeshua menjadi Yahshua. Ini konsekuensi logis mereka. Mereka mau pakai itu ya silakan, tapi sebenarnya itu adalah merupakan produk dari teologi micin made in Amerika. Nah, apakah betul nama Yeshua itu dapat dibaca Yahshua? Berasal dari Yah dan Shua. Enggak bisa. Kalau kita Shua itu artinya apa sih? Shua itu artinya possession. Jadi enggak ada arti keselamatan di sini. Kita harus memenggal nama Yesus itu Yehoshua. Yeho itu dari aksara Yod He Vav He, kemudian Hoshua. Hoshua itu dia yang menyelamatkan. Tapi kalau kata Shua, bukan Hoshua dalam bentuk hifil, Shua di sini adalah kata yang artinya possession. Dan Shua di sini adalah nama dari bapaknya istri dari Yehuda orang Kanaan. Nah, tapi istri Yehuda orang Kanaan ini meninggal dan kemudian Yehuda mendapatkan putra dari Tamar. Nah, Yesus Kristus bukan keturunan dari Shua, tapi keturunan dari Tamar. Nama Yesus enggak mengandung nama Shua, tapi mengandungnya apa? Hoshua, dari kata Yasha dalam bentuk hifil. Nah, saya agak ngomong aneh-aneh di sini ya, karena ini adalah kajian dari sastra Ibrani. Sekarang, jemaat Yahweh, aliran Yahweh itu memaksa, ada yang memaksa, enggak semuanya. Memaksa nama Yeshua harus dibaca Yahshua. Apakah ini bisa dibaca demikian? Nah, kalau saya penggal demikian, nama Yehoshua tanpa nikut. Nah, mereka bilang nikut itu tambah-tambahan dari orang Masoret. Itu salah. Yang betul bacanya harus Yahshua. Benar nggak sih? Yehoshua itu nggak boleh dibaca Yehoshua tapi harus Yahshua. Kalau harus dibaca Yahshua, maka Anda harus membuang Vav di sini supaya bisa dibaca Yahshua. Kalau Yeshua dipaksa harus dibaca sebagai Yahshua, maka he-nya harus ditambah di sini. Nah, yang artinya Yahshua seperti Profesor Eli tadi bilang, Yahshua bukan bahasa Ibrani. Bukan nama orang Ibrani. Ini adalah produk dari teologi micin made in Amerika. Nama Yesus, Yehoshua. Yeho, ini adalah konstruk dari nama Tuhan yang suci, Yod He Vav He. Dan Hoshua adalah bentuk hifil dari Yasha. Nah, kata Yasha itu nggak pernah ditulis dalam bentuk aktif biasa, tetapi bentuk aktif yang menyebabkan sesuatu. Jadi Tuhan menyelamatkan manusia dan menyebabkan suatu keselamatan. Nah, itu adalah makna dari nama Yehoshua, nama Yesus. Dari verba Yasha. Apa artinya Yasha? Menyelamatkan. Kalau dipaksa menjadi Yahshua, Shua itu bukan artinya menyelamatkan, tetapi possession. Ya. Oke, ini saya agak banyak bicara mengenai grammar. Nah, sekarang kita bertanya, Yesus Kristus, Jesus Christ, ataukah Yehoshua Hamashiach atau Yeshua Hamashiach? Saya memberikan kebebasan kepada Anda. Anda sebut semuanya ini juga boleh. Seperti Ibu Maria tadi menyebut Jesus Christ, Yesus Kristus, Yeshua Hamashiach. Disebut semuanya boleh. Yang penting Anda jangan fanatik kepada suatu aliran tertentu, karena fanatisme menjadi
kontraproduktif kalau Anda itu belajar, maka apa yang Anda pelajari itu harus membuat Anda berwawasan lebih luas. Jangan Anda belajar justru menjadi wawasan Anda jadi sempit. Kalau Anda belajar dan membuat Anda wawasannya menjadi sempit, kayak kadrun-kadrun itu berarti belajar agamanya salah. Yang namanya belajar membuat Anda wawasannya lebih luas. Maka Anda boleh menyebut namanya Yesus Kristus. Jesus Christ. Yesus Kristus, Yeshua Hamashiach atau Yeshu Meshicha. Nggak perlu takut disesat-sesatkan atau dikecam kaum Kristen fanatik buta yang kurang wawasan dan kurang belajar, yang cuma menyerap dari teologi micin made in Amerika. Karena apa yang mereka jejalkan itu, mereka paksakan itu, nggak ada bukti historisnya. Keyakinan teologis harus dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Nah, ada 4 bahasa di era Yesus Kristus. Yang pertama adalah bahasa Ibrani yang merupakan bahasa liturgis yang digunakan untuk membaca Torah. Dan kemudian ada bahasa Aram. Nah, setelah pembuangan di Babel, bahasa Aram itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang Yahudi. Dan kemudian ada bahasa Yunani sebagai lingua franca, bahasa pergaulan atau bahasa perdagangan, dan bahasa ini dipakai oleh para cerdik pandai. Semakin dia berpendidikan, semakin pintar dia bahasa Yunaninya. Nah, kemudian ada bahasa Latin. Kenapa ada bahasa Latin? Karena pada zaman Yesus ada invasi dari Emporium Romawi menguasai tanah Yudea. Jadi pada tanah suci di Israel sana, pada zamannya Yesus ada 4 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Latin, karena Tuhan menghendaki agar Injilnya dikenal oleh bangsa-bangsa Yahudi dan non-Yahudi, bahkan menyeluruh kepada seluruh bumi. Maka para rasul Kristus saat itu, mereka menulis Injil Kristus dalam bahasa internasional kala itu, supaya Yesus dikenal oleh banyak bangsa. Jadi naskah perjanjian baru otograf, naskah perjanjian baru yang asli, ditulis dalam bahasa Yunani walaupun yang menulis orang Ibrani. Ada banyak salinan perjanjian baru. Ada 5.300 salinan bahasa asli Yunani. 5.300. Ada 10.000 salinan bahasa Latin. Dan ada 9.000 salinan perjanjian baru dalam bahasa lainnya. Kalau di total jumlahnya lebih dari 24.000 salinan-salinan. Nah, salah satu salinan naskah Yunani yang tertua adalah Codex Sinaiticus yang sekarang disimpan di British Library di London. Kodeks ini adalah sebuah naskah manuskrip lengkap perjanjian baru yang berasal dari abad keempat. Naskah ini ditulis dalam huruf kapital Yunani Uncials. Selain kitab perjanjian baru, naskah ini juga memuat sebagian besar dari Septuaginta. Jadi terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Bersama dengan Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus adalah salah satu naskah terpenting perjanjian baru dan juga Septuaginta dalam bahasa Yunani menurut sejarah tekstualnya. Nah, sekarang Codex Sinaiticus ini bisa diakses melalui online. Jadi orang pengen tahu bagaimana salinan-salinan kuno Alkitab kita, ini bisa diakses melalui internet. Jadi berbahagialah kita yang hari ini hidup di teknologi informasi yang luar biasa ini. Sekarang saya mau bercerita tentang seorang yang luar biasa, seorang yang bernama Elias Hutter, yang pada tahun 1599, abad ke-16, dia menerjemahkan Alkitab dan membuat versi Alkitab poliglot.
Polyglot Bible Elias Hutter, Nuremberg New Testament 2 volume. Nah, Elias Hutter pada umur yang ke-46 dia menyelesaikan versinya ini. Ini orang yang luar biasa, dia sangat pintar bahasa. Dia adalah seorang profesor bahasa, dia adalah seorang linguis. Dan dia tidak ditempatkan pada misalnya orang reform, atau orang Katolik, atau orang Ortodok. Dia nggak mau ditempatkan sebagai itu. Elias Hutter adalah seorang linguis sejati. Dia adalah seorang Yahudi yang percaya, yang kemudian menerjemahkan naskah-naskah dalam bahasa Yunani secara lengkap ke dalam bahasa Ibrani. Jadi, naskah bahasa Ibrani baru ada secara lengkap pada abad ke-16. Jadi kalau ada orang maksain harus menyebut nama Yesus dengan nama Ibrani, itu nggak ada dasarnya secara historis. Karena selama itu pula kekristenan disebarkan dengan bahasa-bahasa non-Ibrani. Dan ada banyak juga orang-orang yang diselamatkan. Naskah-naskah gereja-gereja purba pun ditulis dalam bahasa Yunani. Bapak-bapak gereja pun menulis dalam bahasa Yunani dan juga sebagian dalam bahasa Latin. Setelah itu, setelah Elias Hutter menerjemahkan secara lengkap, kemudian ada versi yang lain, versi bahasa Ibrani, yaitu The Salkinson-Ginsburg Translation. Dia adalah seorang misionaris Yahudi, Isaac Edward Salkinson, pada abad ke-19. Tapi dia meninggal setelah baru menyelesaikan sedikit beberapa pasal saja. Kemudian teman baiknya yaitu Christian David Ginsburg itu meneruskan pekerjaan dari Salkinson ini. Nah, makanya versi ini disebut dengan Salkinson-Ginsburg Translation untuk naskah Ibrani Perjanjian Baru. Dan kemudian yang ketiga ini adalah yang paling terkenal, Hebrew New Testament yang merupakan karya dari Franz Delitzsch. Nah, Franz Delitzsch ini meneruskan atau memperbaiki beberapa kata yang ada di dalam naskah terjemahannya Elias Hutter dan dipandang bahwa terjemahan dari Franz Delitzsch ini menjadi sesuatu sajian terjemahan yang lebih baik. Tetapi baik Salkinson maupun Ginsburg maupun Franz Delitzsch semuanya berdasarkan dari apa yang sudah diterjemahkan oleh Elias Hutter. Jadi Elias Hutter ini adalah pelopor dari penerjemahan naskah bahasa Yunani Perjanjian Baru ke dalam bahasa Ibrani pada abad ke-16. Nah, bagaimana dengan Peshitta? Ada yang menganggap bahwa nggak mungkin Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kan pada saat itu setelah pembuangan, Yesus kan kalau ngomong sama murid-muridnya pakai bahasa Aram, maka Perjanjian Baru seharusnya ditulis dalam bahasa Aram. Tetapi sesungguhnya apa yang kita temukan, salinan yang tertua adalah Peshitta. Peshitta ini, salinan tertuanya itu baru ada pada abad ke-5 Masehi. Yang disinyalir bahwa Peshitta ini ditulis pada abad ke-2 Masehi. Kenapa Peshitta ini tidak bisa kita anggap sebagai bahasa asli dari Perjanjian Baru? Enggak mungkin. Ada yang membuat Peshitta ini enggak mungkin sebagai bahasa asli dari para rasul menulis kitab-kitab Injilnya, enggak mungkin. Di mana buktinya? Karena tulisan para rasul itu memang aslinya dalam bahasa Yunani. Elias Hutter itu menerjemahkan seluruh kanon Perjanjian Baru, kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru, 27 kitab itu, ke dalam bahasa Ibrani. Nah, ini adalah salinannya yang diterjemahkan oleh Elias Hutter. Saya bermimpi punya salinannya, tapi tampaknya ini belum ada. Nah, saya baru punya yang Franz Delitzsch reprintnya. Saya ingin punya reprintnya dari yang asli dari Elias Hutter ini, tapi belum kesampaian. Jadi sampai sekarang saya hanya bisa membacanya secara online. Jadi lagi-lagi saya harus berterima kasih kepada teknologi. Karena apa yang diterjemahkan oleh Elias Hutter itu
bisa kita baca melalui online. Nah, Anda bisa juga semuanya membacanya di sini. Terjemahan asli dari Elias Hutter. Nah, kalau seandainya ini saya punya, waduh ini kayak pusaka banget. Karena Elias Hutter ini adalah sebagai pelopor yang terutama menerjemahkan secara komplit Perjanjian Baru. Misalnya di sini ada yang mengatakan bahwa Dutilet adalah salinan asli dari kitab Matius. Bahwa Matius itu menulis dalam bahasa Ibrani. Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Kenapa? Karena nanti Anda akan menemukan huruf Yod He Vav He itu dengan Yod Yod. Nah, Yod Yod kan sudah kita pelajari dalam 2 kelas yang lalu, bahwa Yod Yod itu baru ada pada abad kedua. Yang dimana Yod He Vav He disingkat menjadi Yod Yod. Yose et Yose. Jadi Dutilet itu bukan salinan asli, tetapi itu disinyalir baru ada yang kemudian. Bahkan Peshitta juga bukan tulisan asli dari para rasul. Sekarang bagaimana dengan kronologi dari penerjemahan bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani? Yang pertama tahun 1537, abad 16. Jadi mulainya semuanya itu ada abad ke-16. Ada Sebastian Münster, dia hanya menerjemahkan Injil Matius. Nah, kemudian dan seterusnya, ya, saya baca yang pertama saja, ya. Dan kemudian ada banyak di sini, nggak usah saya bacakan karena detail, ya. Baru nanti yang ke-12 ini ada yang namanya Elias Hutter. Kalau yang lain tuh menerjemahkan bagian-bagian saja, misalnya Fredericus Petrus itu hanya menerjemahkan Lukas. Terus kemudian Walter Herbst itu hanya menerjemahkan Markus. Dan yang lain-lain itu Münster tadi cuma Matius. Tapi yang seluruhnya itu hanya Elias Hutter yang pertama. Barulah kemudian terjemahannya itu kemudian disempurnakan oleh penerjemah-penerjemah yang lain. Terus ini banyak sekali. Sampai ketemu terjemahan dari Franz Delitzsch yang sangat terkenal itu dan juga Isaac Salkinson. Ini kita bicara mengenai sejarah. Jadi Yod He Vav He dalam Perjanjian Baru itu sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena Rasul Kristus menulis naskah autograf dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kita studi kata lagi. Nama Yehoshua. Yehoshua Hamasyah ini bahasa Ibrani. Kemudian nama Yehoshua ini dikonstruk, dijadikan pendek menjadi Yeshua. Yehoshua menjadi Yeshua. Ibarat Alexander menjadi Alex saja. Walaupun bahasa Ibrani ini adalah pengaruh dari dialek Aramaik. Yehoshua menjadi Yeshua. Dan kemudian Yeshua ini dikonstruk lagi menjadi Yeshu. Jadi ada Yehoshua dikonstruk menjadi Yeshua, dikonstruk menjadi Yeshu yang pakai ayin di sini. Tetapi ada juga Yeshu tanpa ayin. Jadi dipersingkat ibarat Alexander menjadi Alex saja. Jadi di sini saya mengajak Anda semua untuk berwawasan luas. Anda boleh menyebut Tuhan kita dengan Yehoshua, bisa menyebutnya dengan Yeshua, bisa menyebutnya dengan Yeshu, Jesus Christ, Yesus, Yasu, semua boleh. Karena bagaimanapun kita harus melihat Matius pun menulis silsilah Yesus Kristus, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Jesus Christ, bahasa aslinya apa? Isu Kristu, bentuk genitif, bentuk kepunyaan, Isu Kristu. Yesus Kristus, nominatifnya. Bentuk genitifnya Isu Kristu, karena ini merujuk kepada silsilah milik siapa? Milik Yesus Kristus. Yang artinya para rasul memang menulis dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan. Yeshua menjadi Yeshua, S dikasih S. Kenapa harus dikasih S belakangnya? Karena Yesus adalah maskulin, maka nggak boleh Yeshua, karena A itu sedianya untuk
gender feminin. Maka harus dikasih akhiran S. Maka disebut dengan Yesus karena gendernya laki-laki. Nah, kemudian Elias Hatter tadi kita sudah membacanya, belajar sedikit mengenai Elias Hatter, menerjemahkan Yesus Kristus tadi dengan Yeshua HaMashiach. Naskah Aramaik di Yeshu Meshicha. Yeshu Meshicha. Yang artinya namanya Yesus itu bisa berubah-ubah. Nah, ada juga yang mengatakan nggak mungkin, nggak boleh nama Yeshua itu diganti menjadi Yesus atau diterjemahkan menjadi Jesus. Karena nama orang itu hari ini nggak boleh diterjemahkan kan. Misalnya nama Darmawan, orang Indonesia, pindah ke Amerika namanya nggak jadi Generous Man, enggak, gitu kan. Namanya tetap Darmawan, maka nama Yesus itu salah, harus Yehoshua. Itu kan logika masa kini. Kita harus menaruh pada kebiasaan masa lalu. Darmawan boleh diterjemahkan Generous Man kalau zaman dahulu. Kalau sekarang ya nggak lucu gitu kan. Sutrisno hari ini nggak mungkin diterjemahkan Love is Beautiful, nggak mungkin. Karena nama itu nggak diterjemahkan. Itu logika masa kini. Bagaimana dengan kebiasaan masa lalu? Nama Petrus. Petros itu adalah terjemahan dari nama Petrus yang Aramaik yaitu Kefa. Nah, Kefa menjadi Petros. Namanya sebenarnya yaitu Simeon. Simon, bahasa Ibraninya Simeon. Tetapi oleh Yesus disebut sebagai batu karang yaitu Kefa. Nah, Kefa di sini kemudian diyunanikan dengan Kefas. Kenapa Kefa menjadi Kefas? Karena Petrus seorang laki-laki. Nah, nama Kefas ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Petros. Artinya, nama Petrus adalah nama terjemahan yang artinya autograf. Para rasul Perjanjian Baru itu menerjemahkan nama Kefa ini. Pada zaman dahulu, nerjemahin nama biasa. Anda lihat di sini. Yohanes 1 ayat 42. Namanya Simon, kemudian menjadi Kefa, dikasih S. Kenapa? Karena rasulnya menulis dalam bahasa Yunani. Jadi Kefas. Artinya apa? Petros. Nah, diterjemahkan. Kemudian dia dipanggil Petrus terus. Petrus dalam bahasa Yunani. Walaupun Petrus itu adalah seorang Ibrani yang sesungguhnya nama aslinya adalah Simon. Terus nanti kita akan belajar mengenai nama dari Rabi Saul. Rav Shaul. Namanya ini juga diterjemahin balik-balik gitu kan. Nama bahasa asli Ibraninya yaitu Shaul. Tapi nama Romawinya, dia punya nama Romawi menjadi Paulos. Nama Yunani, Helenisnya, nama Shaul tadi, dihelenisasi menjadi Saulos. Nama aslinya Saul. Nah, Rav Shaul, yang artinya orang-orang zaman dulu itu namanya juga diterjemahkan. Jadi kalau ada orang hari ini yang katanya kembali ke akral Ibrani, terus kemudian nganeh-anehi gitu kan, harus Yeshua, harus Yehoshua, bahkan harus Yasua, dia tidak mempelajari konteks sejarah terhadap teks Alkitab kita. Teks kudus dari Alkitab kita. Nama Saulus juga disebut Paulus. Saulus helenisasi dari kata Shaul tadi. Paulus nama Romawi yang artinya di sini Paulus memiliki 3 nama. Shaul, Saulos, dan Paulos. Nama diterjemahkan pada zaman Yesus dan para rasul itu biasa. Jadi kalau ada orang hari ini aneh-aneh, boten-boten, berarti belajarnya salah, belajar dari guru yang salah. Ya, oke. Saya tuntaskan di nama Yesus ini dulu. Kita akan bertanya jawab. Kalau ada yang bertanya berkaitan dengan yang sudah kita pelajari bulan yang lalu juga boleh. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Silakan Ibu. Saya itu bersukacita amat sangat waktu Ibu menjelaskan
semuanya rahasia dari nama-nama ini. Saya bilang, aduh, untung saja di mute. Soalnya kalau tidak, ampun. Tapi terima kasih sekali Ibu Rita Wahyu Wulandari. Oh my gosh, saya bilang itulah kalau kita mempelajari kebenaran Tuhan, the truth must set us free. Ya, free dari segala sesuatu yang ditakut-takutin karena nama Yesus itu tidak sepatutnya ada di situ, karena yang membawa ini tuh, yang membawa ajaran itu tuh saya anggap sama seperti Ibu Rita Wahyu Wulandari katakan, wawasannya kurang. Gitu. Jadi ya bisa dimengerti sekarang. Aduh, nanti kalau saya ulangi lagi ini videonya ya, bukan main. Lalu saya teringat begini nih, Ibu Rita Wahyu. Kan di Perjanjian Lama bukannya Tuhan sendiri yang memulai dengan Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Lalu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Ada Adam pertama, Adam kedua, dan terakhir. Yerusalem juga gitu. Yerusalem Lama menjadi Yerusalem Baru. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan saya sekarang, di mana letak kekhawatiran orang-orang yang mau mengagung-agungkan Yeshua HaMashiach ini, tetapi jangan pakai nama Yesus Kristus. Itu di mana tuh letaknya? Jadi di sini, kalau kita, seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau kita belajar, sebaiknya pelajaran itu membuat kita berwawasan yang lebih luas, bukan malah jadi sempit atau menjadi menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Tuhan tahu ketika dia dipanggil apa saja, karena dia tahu suara dari anaknya. Seperti kita ngerti kok kalau anak kita lagi manggil. Nah, Tuhan pun demikian. Dia tahu kapan dia dipanggil. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan dari para peserta ya Bu ya. Tadi siapa yang angkat tangan? Ibu Putri ya tadi, Ibu Putri yang bertanya. Silakan Ibu. Belum ada pertanyaan Bu Rita. Belum ada. Siapa lagi nih yang mau nanya nih? Pak Dian, silakan Pak Dian. Saya mau bertanya Bu. Ya, selamat. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Maksudnya kita kan belum tahu sejauh mana bahasa Yunani. Kadang-kadang saya juga pakai King James Version. Tapi saya hanya tanya, sejauh mana human error-nya Alkitab bahasa Indonesia ini, supaya jangan sampai nanti salah kita menerangkan gitu. Sejauh mana? Apakah salahnya fatal ataukah berapa persen? Terima kasih. Alkitab LAI bahasa Indonesia maupun Alkitab bahasa Inggris King James, NIV atau yang lain-lain, semua adalah bagian dari terjemahan Alkitab yang terbaik. Nah, jadi jangan takut kalaupun seandainya ada loss in translation. Kalaupun di kelas saya sering ngomong ini ada loss in translation. Saya bukan berarti menyalahkan terjemahan itu, bukan. Ya. Saya hanya ingin kita bersama-sama menggali makna yang lebih dalam. Jadi Tuhan itu seperti seorang ibu bicara kepada anaknya yang masih balita. Nah, jadi dia dapat mengungkapkan sesuatu pada takaran dari nalar si anak itu. Jadi seorang ibu tahu bagaimana menjelaskan sesuatu. Misalnya, Mama, apa itu planet? Gitu. Nah, kita akan bicara planet, apa itu planet dalam bahasa yang sangat sederhana. Nah, kalau kita bicara planet, tapi yang ngomong Stephen Hawking itu beda lagi, gitu kan? Tapi kan bukan begitu maksudnya. Jadi Tuhan bisa bicara dengan orang yang kadar rohaninya itu paling rendah, sampai yang orang itu paham tentang bahasanya yang kadar pengetahuan linguistiknya paling tinggi. Jadi Alkitab itu bisa dibaca oleh seorang lulusan SD sampai profesor dengan kapasitasnya masing-masing, Pak Dian. Jadi jangan takut ada terjemahan yang salah. Selain itu, pastilah ada Roh Kudus yang menuntun dari setiap orang. Nah, kalau saya misalnya di kelas-kelas saya sering bicara mengenai, oh ini terjemahannya kurang tepat. Bukan karena saya menyalahkan terjemahannya, karena kita ada di suatu
kelas yang sedang menggali makna Alkitab. Nah, maka saya mengajukan arti sebenarnya ini loh, tetapi bukan berarti itu menjadi suatu kesalahan dan menjadi dosa gitu, enggak. Jadi kita enggak perlu takut untuk suatu terjemahan yang kurang tepat dan membuat kita jadi berdosa, enggak ya. Tuhan dapat berbicara dengan cara apapun, Pak Dian. Karena gini Bu, kadang saya ingat salah satu ayat, saya lupa tempatnya, tapi ayat itu mengatakan jenis ini dapat diusir hanya dengan berdoa. Padahal kalau dalam bahasa Inggris jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Oke. Seperti itu. Ya, kadang-kadang ya terjemahan NIV yang berasal dari Nestle K. Allen, ya naskah Nestle K. Allen, dan kemudian King James yang berasal dari Textus Receptus, itu ada varian-varian, ya varian-varian yang dimana ada kadang-kadang kata-kata yang hilang. Nah, kata-kata yang hilang, kenapa kok bisa hilang? Karena pada zaman dulu ketika orang itu menyalin naskah, itu ditulis secara manual. Nah, kodratnya manusia itu sering berbuat kesalahan. Jadi bisa ada kesalahan penyalinan. Kemungkinan yang menulis berdoa saja dan berdoa dan berpuasa itu berasal dari sang penyalin yang lupa menambahkan kata berpuasa, atau mungkin ada yang menambahkan kata berpuasa, we don't know. Tapi yang pasti di sini perbedaan itu tidak membuat suatu kontradiksi secara doktrinal. Ya, ini bisa kita usir dengan berdoa. Berpuasa lebih baik. Jadi ini bukan karena terjemahannya yang salah, bukan, tetapi dari masing-masing versi terjemahan itu masing-masing menerjemahkan dari naskah yang berbeda. Makanya kalau saya menulis itu biasanya saya memberikan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, karena LAI Bahasa Indonesia itu menerjemahkan dari naskah Nestle K. Allen dari UBS, United Bible Society, dan kemudian di bawahnya saya ngasih King James Version. Kenapa saya ngasih King James Version bukan NIV? Kalau NIV itu berasal dari naskah yang sama yang diterjemahkan oleh LAI. Maka saya mengambil dari King James yang mengambil naskah dari Textus Receptus. Maka kalau ada perbedaan, saya akan menjelaskannya. Loh, ini kok ada kurang, ini kok ada tambahan. Saya bisa menjelaskan kepada peserta kelas saya bahwa kalaupun ada perbedaan, itu nggak akan sampai mengubah secara doktrinal. Itu Pak Dian. Kapan-kapan kita akan belajar mengenai kritik teks Perjanjian Baru yang sering ada tambahan, ada pengurangan itu. Kapan-kapan deh. Terakhir saya tanya Bu. Ya. King James Version dengan New King James Version sebenarnya bagus mana? Oke. Dua-duanya sebenarnya sama ya. Dua-duanya sebenarnya sama menerjemahkan Alkitab dari naskah Textus Receptus untuk Perjanjian Baru. Tetapi King James Version itu berasal dari abad ke-16 dan kemudian yang New King James itu berasal dari terjemahan yang lebih baru. Kenapa? Karena bahasa itu berkembang. Ya, seperti bahasa Indonesia juga ada terjemahan lama dan terjemahan baru. Jadi ada beberapa kata-kata yang nggak dipakai di dalam King James yang versi lama, misalnya charity itu untuk menerjemahkan kata agapau, ya charity. Nah, tetapi kalau sekarang charity itu lebih kepada ini apa? Charity apa itu amal gitu kan? Daripada bermakna love, maka kemudian terjemahan yang lebih baru menerjemahkan kata agapau itu dengan love bukan charity gitu. Itu salah satu contohnya. Karena ada perkembangan bahasa antara King James yang asli dan New King James itu Pak Dian. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Baik. Siapa lagi yang mau tanya? Pak Denny, Mas Denny silakan. Assalamualaikum Bism Yesua Masya. Silakan. Shalom alaikum Bu. Jadi saya tadi
Ya. Jadi tadi saya ketika Ibu membahas tentang sebuah kinta dan sebagainya itu kemarin juga sempat saya kupas juga, walaupun saya ini dari kalangan sarjana sospol, sosial dan politik. Jadi gini, kalau di ilmu sosial dan politik kan juga ada ilmu hermeneutika, sama seperti filsafat, mencocokkan antara bahasa dengan latar belakang sejarahnya. Misalnya, saya contoh ya, kata-kata Shema. Shema itu kan sama seperti syahadat. Shema Israel. Nah, yang termasuk salah satunya penggunaan istilah pilia, istilah satu lagi filosofis, itu bahasa Yunani. Nah, kemudian muncul dalam istilah lain adalah istilah kayak istilah meja persembahan, kan sebetulnya istilahnya kan sama seperti bahasa Belanda juga, altar. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Bu, ketika menerjemahkan bahasa Ibrani itu klasik itu ke dalam bahasa Indonesia, atau ya mohon maaf saya dulu juga tahu kalau beberapa kitab suci kita kan juga banyak sekali yang terjemahan juga dari ya maaf ya serapan bahasa Belanda, bahasa Latin, termasuk bahasa Inggris. Nah, yang saya tanyakan begini Bu, apakah itu ada paralelisasi bahasa arti? Karena saya jujur kemarin ketika pas ya contoh orang Belandanya berkata istilah kantor itu kan kalau Belanda kan jelas sekretariatan. Nah, tapi kalau di tempat kita kan tempat kerja. Nah, seperti itu Bu. Sebenarnya konteksnya hampir mirip, tapi kan ada semacam perluasan arti. Nah, di Indonesia kan seperti itu Bu. Kadang-kadang tuh istilah Adonai jelas tuh Tuhan Allah, tapi juga bisa diartikan sebagai Tuhan. Sama seperti bahasa Jawa Gusti. Gusti atau dalam bahasa Chinese itu Hu. Nah, kemudian bahasa Inggrisnya ada istilahnya adalah Lord. Nah, satu makna dua ganda. Nah, kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia, ya apalagi bahasa Indonesia KBI, kedudukan bahasa Indonesia, itu diperluas maknanya tuh. Maknanya macam-macam. Nah, itu bagaimana Bu? Karena kadang-kadang tuh saya sering belajar filsafat, termasuk filsafat Ibrani juga dengan filsafat Yunani, kadang-kadang saya merenung. Maaf, kata politik itu kan juga ada makna polise bahasa Inggris, ada masa kata politea itu bahasa Latin juga. Itu bagaimana Bu menerjemahkan supaya di dalam bahasa Indonesia itu akhirnya muncul kata dihubungkan, oh polise, politik, oh istilahnya tuh polis, negara kota. Itu kan terjemahan Indonesia kan jadi banyak Bu artinya. Padahal itu sebenarnya satu makna. Tapi kata politik itu nggak saya. Politik itu macam-macam. Ada politea, ada polise, ada polis itu. Itu kan akhirnya di dalam bahasanya itu ilmu sosial itu dianggap bahasa itu bisa seperti Ibrani itu bisa meluas ke beberapa macam arti dan makna. Itu aja Bu. Terima kasih atas mohon penjelasannya, karena kadang di dalam bahasa Indonesia artinya yaitu macam-macam itu bisa diterjemahkan politik dan sebagainya. Baik. Menerjemahkan suatu kata dan memahami suatu terjemahan dan suatu kalimat itu semua itu tidak hanya sekedar arti harfiahnya, tetapi juga artinya secara kontekstual. Sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia itu sudah cukup bagus dan nggak usah khawatir nanti kita jadi salah paham di situ. Sebenarnya ada banyak, saya menemukan banyak sekali terjemahan-terjemahan Indonesia ini kadang-kadang lebih unggul daripada bahasa Ibrani loh. Nah, tadi saya menulis sebuah artikel dan saya melihat wow, ternyata terjemahan bahasa Indonesianya itu lebih baik daripada bahasa Inggris. Contoh ya, saya share screen deh. Tunggu. Saya share screen ini. Ini adalah tulisan saya terbaru di laman Sarapan Pagi Biblika, ya. Nah, di sini ada Keluaran 2 ayat 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu. Ya, bahasa Indonesia ini bagus sekali nerjemahnya. Inang penyusu Meineket bahasa Ibraninya. Dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi bagi tuan putri. Bahasa Indonesia.
Bagaimana dengan bahasa Inggris? Nah, me naked tadi diterjemahkan secara generik dengan nurse. Beda. Harusnya kan wet nurse. Kalau mau spesifik seperti kata me naked tadi. Nah, ada banyak pester-pester zaman sekarang itu kalau ngomongnya agak ke Inggris gitu kan. Nah, dianggap kalau yang bahasa Indonesia itu salah terjemahan. Enggak loh ini. Keluaran 2 ayat 7 bahasa Indonesianya itu lebih bagus daripada King James. Ya. Me naked diterjemahkan dengan inang penyusu. Sedangkan bahasa Inggrisnya lebih generik. Inang saja, nurse saja, yang dimana nurse ini maknanya lebih nggak spesifik. Tapi kalau inang penyusu, maka di sini nanti kita akan nyambung kepada ayat-ayat setelahnya bahwa sang inang penyusu, sang me naked ini adalah ternyata ibunya sendiri. Ya, jadi di sini kita nggak perlu terlalu curiga terhadap suatu terjemahan, bagaimanapun terjemahan yang terbaik sekalipun itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Ya, setiap bahasa itu tidak dapat menerjemahkan secara tepat kadang-kadang apa yang dimaksud dalam bahasa asli. Misalnya ya, Ibu Maria, coba saya mau tanya. Apa bahasa Inggrisnya gurih? Apa bahasa Inggrisnya gurih? Yummy. Yummy, ya. Tasty. Apple itu yummy nggak sih? Apple yummy, tapi nggak gurih. Tasty, Bu. Tasty, ya. Oke, tasty. Jeruk itu tasty nggak sih? Tasty, tapi nggak gurih, gitu kan? Ayo, apa bahasa Inggrisnya gurih? Nggak ada, ya kan? Jadi kita banyak sekali menemukan kadang-kadang ada kata yang tak terkatakan dalam bahasa lain. Nah, misalnya nasi pulen, nasi punel. Ayo coba bahasa Inggrisnya apa, Ibu Maria? Orang di New York sana bilang nasi punel apa sih, gitu? Saya pernah ke Australia, ke satu restoran Jepang, bilang nasi pulen tadi itu apa? Sticky rice. Apakah benar sticky? Kan enggak. Punelnya nasi itu hanya bisa dirasakan di mulut kita kan? Nah, ini adalah satu contoh yang dimana kadang-kadang ada kata-kata yang tak terkatakan dalam bahasa lain. Maka sebagus-bagusnya terjemahan, kadang-kadang kita menemui hal-hal yang demikian sehingga suatu terjemahan itu bisa kita katakan, wah ini kurang benar, ini kurang benar. Maka kalau mau benar, mari kita belajar bahasa aslinya gitu loh. Jadi nggak usah pakai ngata-ngatain terjemahan ini jelek, terjemahan itu jelek. Terjemahan masing-masing punya keunggulannya masing-masing dan punya kelemahannya masing-masing. Itu maksud saya, pasti. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Siapa lagi nih? Oh ya, sebentar Bu. Ini satu lagi Bu. Tapi mohon maaf kalau misalnya saya misalnya secara tidak langsung belajar tentang Ibrani dulu, ya ibaratnya Yudaisme. Karena kadang-kadang itu kan banyak sekali teman-teman saya itu yang pernah saya cek di Eropa dengan liberalnya, akhirnya ya kita tahu sendiri orang Yahudi sendiri juga ke barat-baratan, bahkan orang Kristen pun juga ke barat-baratan. Nah kemarin tuh saya sempat merenung kenapa ada Yahudi Askenazi sama Yahudi Sephardic dengan logatnya yang mohon maaf apa itu agak seperti Latin, misalnya Sema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Ada. Seperti itu saya merenung. Apa ini karena pengaruh dari Katolik dan Protestan? Karena kadang-kadang gini Bu, ketika budaya itu, maaf saya sebut ya, mengalami westernisasi, pembaratan, termasuk di Israel sendiri, akhirnya orang Kristen, ya Katolik, ya Yahudi itu juga belajar menjadi Barat atau westernisasi lah bahasanya tuh. Itu apakah juga terpengaruh Bu pada tafsiran-tafsiran, maaf ya saya sebut ya, Yahudi maupun Kristen dan Katolik sendiri? Karena kadang-kadang lu setelah saya merenung,
orang Kristen dan Katolik sama ini ya Pak, orang Katolik juga banyak yang belajar ke seminari itu cenderung meskipun mereka belajar bahasa Ibrani, tapi seperti orang Yahudi Askenazi ya, seperti orang Yahudi Sephardic ya. Itu bagaimana? Karena jujur di Spanyol, kan terpengaruh Katoliknya kuat sekali Bu. Kita mempengaruhi ketika kita belajar Yahudi, belajar Katolik, belajar Kristen, maaf ya, dalam segi tata bahasa Ibrani. Itu Bu, terima kasih. Oke, ya. Maksud saya setiap adanya Yahudi Askenazi, nah kata Askenazi itu kan berasal dari nama dari anak dari Yafet kan, Askenaz, Yahudi Askenazi, berarti Yahudi bule. Nah biasanya mereka itu dalam dialeknya saja yang berbeda. Tetapi mereka membaca satu naskah Ibrani yang sama, di mana dalam naskah Ibrani ada banyak mood dalam naskah-naskahnya itu, jadi nggak perlu takut ada suatu makna yang berubah, karena semuanya itu sudah dipakemkan oleh seorang yang bernama Aaron Ben Asher, sehingga kita dapat membacanya, termasuk dapat memahami binyan dari tiap-tiap kata kerja. Jadi kalaupun terjadi westernisasi, saya sebenarnya nggak terlalu pusing dengan westernisasi. Yang saya pusingkan itu kalau orang sudah belajar sesuatu menjadi fanatik, nah kefanatikannya itu menjadi nggak produktif. Nah, termasuk ketika juga kita belajar bahasa Ibrani, naskah Ibrani, saya juga nggak ingin semua orang jadi fanatik terhadap naskah ini dan menyalahkan yang lain. Kita belajar untuk menambah wawasan, bukan mempersempit suatu makna, gitu. Ya, baik. Ada yang lain, silakan. Sudah cukup? Hanya satu lagi, Bu. Pak Dian lagi, silakan. Bu, saya pernah berdebat dengan teman dulu waktu masih darahnya merah, pernah suka berdebat. Saya pernah ditanya tentang Yohanes 13 ayat 13, Bu, tentang Guru dan Tuhan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan Master and Lord. Lord itu kan bisa berarti bukan hanya Tuhan, tapi Lord itu bisa berarti Tuhan. Kan raja-raja juga bisa diartikan Lord. Itu mana Bu? Kalau dalam bahasa asli sebenarnya Tuhan itu menyebut Tuhan atau hanya Lord-nya Tuhan saja? Terima kasih. Ya, oke. Baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, makna kurios itu bisa bermakna Tuan dan Tuhan. Bahasa Ibrani Adonai itu bisa bermakna Tuan dan Tuhan. Sarah menyebut Abraham dengan Adoni, Tuanku. Ya. Tetapi Tuhan juga kadang-kadang disebut juga Adonai. Kenapa? Karena Adonai bisa bermakna dual. Tuan segala tuan dan tuan yang biasa. Nah, Lord juga demikian, ada yang secara konteks Lord alam semesta, ada juga Lord yang ditujukan kepada para bangsawan, bisa juga. Nah, juga bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa itu Gusti. Gusti itu bisa Gusti Pangeran, dari Gusti Pangeran Tumenggung. Nah, itu kan manusia. Kalau kadang-kadang kita menyebut Gusti Allah, ya itu sama, bisa bermakna dual. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, Tuan dan Tuhan. Itu kita bedakan. Kalau Tuan itu manusia, kalau Tuhan itu untuk sesuatu yang divine. Ya. Tapi sebenarnya Tuan dan Tuhan itu adalah kata yang sama. Perbedaannya ada di H sebenarnya untuk menyebut sesuatu yang divine, itu saja. Bahasa asli pun bermakna dua, Pak Dian. Jadi nggak usah takut. Yang penting kita tahu konteksnya. Berarti kalau kita menyebut bahwa memang waktu ayat itu mengatakan, Tuhan mengatakan, aku ini guru dan Tuhan, berarti sebenarnya pengakuan itu memang benar itu ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan pada waktu itu. Iya, karena orang Yahudi menyebut Yod-Heh-Vav-Heh dengan Adonai, bukan? Begitu kan? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi yang penting konteksnya.
Ya, makasih Bu, Tuhan berkati. Sama-sama. Ada yang lain yang bertanya? Atau saya sharekan yang ditanyakan Pak Dian tadi, tulisan saya mengenai guru dan tuan, ya. Sebentar, saya sharekan. Ini, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu tepat, sebab aku memang guru dan Tuhan. King James, Master and Lord. Nah, Lord di sini Anda kan tahu, Lord itu bisa ke orang, bisa ke Tuhan. Nah, golongan Yahudi Mesianik menerjemahkan dengan Master dan Adon. Nah, Adon ini kan bisa manusia, bisa Tuhan. Bagaimana dengan bahasa Ibrania? More, guru, dan Tuhan, Adon. Di sini Adon. Nah, bahasa asli Yunani, didaskalos dan kurios. Nah, kata kurios itu kan juga untuk Tuhan. Nah, jadi memang bisa bermakna dua. Ketika Tuhan Yesus mengatakan aku ini guru dan tuan. Misalnya, saksi Yehova itu nggak mau menerjemahkan Tuhan Yesus, tetapi Tuan Yesus. Kalau buat saya sih nggak apa-apa, silakan nyebut Tuan Yesus. Ya, walaupun mereka nggak percaya Yesus adalah Tuhan, tapi Tuan saja, sekedar Tuan. Tapi buat saya tidak menyalahkan terjemahan itu. Karena buat saya Yesus adalah Tuan dari segala Tuan. Jadi walaupun orang saksi Yehova mengatakan Tuan Yesus, silakan, nggak apa-apa. Ya. Secara linguistik, secara makna kata biasa-biasa aja. Pak Dian. Ya Bu, terima kasih tambahannya. Terima kasih, sama-sama. Baik, yang lain? Sudah cukup? Kita lanjutkan mungkin. Lain kali kita atur waktu lagi ya Bu Maria. Saya kembalikan ke Ibu Maria deh. Ya, saya mau ini rindu untuk belajar lagi, terutama mengenai hari-hari raya orang Yahudi, termasuk Christmas. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Mantap. Yes. Terima kasih untuk semua. Banyak Bu. Ya. Sorry. Ada yang bertanya? Siapa itu? Pak Zadok, silakan. Shalom Bu. Shalom. Tadi waktu di Tulungagung saya pernah menyampaikan kepada Ibu, ini saya ulangi lagi. Kami mengikuti yaitu gerakan di Indonesia namanya ISKIM. Dia membawa kita umat Kristen supaya kembali kepada akar sejarah, yaitu Yerusalem. Dan salah satu pengajarannya yang saya tangkap itu kita itu merampas haknya orang Yahudi sebagai imam. Itu mereka tidak mau kalau itu orang Yahudi marah katanya. Lalu kegiatan-kegiatan kita, kalau kita membawa persembahan itu harus kembali kepada Alkitab. Teksnya kan mengatakan bahwa bawalah persembahan ke Yerusalem. Nah, ini kita berdosa. Orang-orang Kristen di Indonesia, akhirnya kita dimurkai oleh Allah. Nah, itu Bu, sementara yang saya perlu tanyakan, bagaimana pandangan Ibu? Terima kasih. Saya banyak punya teman orang Yahudi Rabinik, baik-baik saja kok sama saya. Bahkan saya berteman baik dengan seorang rabi, baik-baik juga sama saya. Nah, apakah persembahan harus diberikan ke Yerusalem? Itu juga enggak, karena bait Allah di Yerusalem kan sudah runtuh. Mau dikasih kemana? Nah, orang Yahudi sendiri enggak punya bait Allah. Nah, jadi pandangan-pandangan semacam itu adalah pandangan-pandangan sepihak saja. Apakah kita merampas keimamannya orang Yahudi? Enggak juga, ya. Karena kalau kita melihat dari sejarah, setelah Konsili Jamnia pada tahun 95 Masehi, yang dimana pada sebelumnya itu orang-orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus itu beribadah di tempat yang sama, yaitu di sinagog. Kemudian setelah Konsili Jamnia itu menjadi terpisah.
Jadi sinagog khusus untuk orang Yahudi rabbinik dan kemudian yang Kristen itu mulai institusi agama Kristen yang ada gereja dan kemudian ada konsili-konsili dari gereja-gereja purba dan itu kemudian menjadi sama sekali terpisah. Tetapi kalau kita kembali pada hari ini, ya, orang Kristen punya sistemnya sendiri, memiliki suatu institusinya sendiri, yaitu agama Kristen. Orang Yahudi punya institusinya sendiri, yaitu agama Yahudi rabbinik. Tapi ada sesuatu yang menarik. Profesor saya tadi, Profesor Eli Lisorking Eisenberg, yang pernah bicara di Indonesia untuk Bali Bless Internasional. Nah, dia seorang Yahudi, dia seorang yang percaya Yesus, dia tidak menempatkan dirinya sebagai orang Kristen. Kalau ditanya, "Are you Christian?" "No, I'm a Jew." Gitu. Kalau dia berdoanya di sinagog, tapi dia orang percaya. Jadi sekarang di sinagog bisa terjadi ada golongan orang-orang Yahudi yang percaya dan golongan orang-orang Yahudi yang belum percaya. Nah, contohnya Profesor Eli tadi. Jadi kalau ada orang ngatain itu salah gitu. Beribadahlah secara bebas. Tuhan tahu kalau kita itu tulus, nggak usah pakai didendeni, nggak usah pakai ditakut-takutin. Mau berdoa ya berdoa aja, mau mempersembahkan sesuatu ya persembahkan sesuatu saja untuk Tuhan, oke untuk Tuhan. Nah itu bisa kita salurkan kemana? Ke gereja, ke langsung orang miskin. Anda punya kebebasan untuk itu. Ya, Pak Sadok, terima kasih pertanyaannya. Baik, yang lain? Atau saya kembalikan ke Ibu Maria lagi. Ibu Maria? Aku mau tanya. Oke, siapa lagi? Saya boleh tanya Bu Maria? Ya, silakan Pak Dian. Karena tadi mau ditutup, saya khawatirnya nggak dijawab. Sebenarnya ada yang di chat itu yang bertanya, Bu, Pak Simar Marta tanya, bagaimana dengan nama Yesus dengan Isa, Bu? Apakah itu sama? Oke, ya. Nah, ini kalau Anda tanya saya secara linguistik, ya, Yehoshua kemudian dikonstruk menjadi Yeshua, ya. Kemudian kata Yeshua ini itu kemudian dikonstruk lagi menjadi Isha, ya. Sama dengan Yeshayahu menjadi bahasa Inggrisnya itu apa? Isaiah. Yeshayahu menjadi Isaiah. Yeshua menjadi Isha. Sama kan? Jadi secara linguistik sama. Tetapi ada juga yang mengatakan enggak. Isa yang di Quran itu beda dengan Isa yang di Alkitab. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda tanya saya, Isa yang di Quran itu ya Isanya kita, Yesusnya kita, hanya saja ditulis dengan redaksi yang berbeda karena bukunya beda, karena penulisnya beda. Ya, itu saja. Secara linguistik sama Pak Dian. Saya mau bertanya nih Ibu Rita. Ibu Maria silakan. Sehubungan dengan tadi pertanyaan Pak Zadok. Terima kasih ya untuk Pak Zadok yang sudah membukakan ini keinginan untuk bertanya sama Ibu Rita Wahyu. Kalau di Perjanjian Lama memang semuanya itu berdasarkan perbuatan, ya tidak? Nanti Ibu Rita Wahyu tolong dikoreksi lah kalau saya salah. Sebab waktu di Perjanjian Lama itu pada masa Musa itu kita diminta oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan di Perjanjian Baru Yesus membawa dimensi yang amat sangat baru, yaitu rohania. Seperti misalnya sunat di Musa, jasmania. Rituals juga, ceremonis juga. Lalu tabernacles juga kan. Nah, sesudah di Perjanjian Baru, Yesus datang dan memberikan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita dari Perjanjian Lama itu. Dia memberikan dimensi baru. Kalau dia itu seorang the high priest in the order of Melchizedek, the king of righteousness. Jadi bukan lagi in the order of Levitical order. Lalu
penulisan hukum. Sekarang bukan lagi di dalam loh batu, tetapi di dalam hati kita. Jadi di Roma 12 juga dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Ya, juga di buku Ibrani dengan persembahan yang lidah mulut yang memuji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, Ibu Rita Wahyu. Apakah pengajaran Rasul Paulus ini tidak bisa diterima oleh orang Yahudi? Bahwa Yesus itu itulah dia tuh si Mesias itu. Ada banyak tuduhan kepada Rasul Paulus yang dimana dia seolah-olah menghapus adat istiadat orang Yahudi. Misalnya sunat. Nah, sebenarnya Paulus itu tidak menghapus ketentuan orang Yahudi. Ya. Great rule dari Rasul Paulus ini luar biasa. Ya. Yang ditulis dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 20. Nah, itu di situ seolah-olah dia menghapus sunat. Sebenarnya Rasul Paulus ini nggak ngapus sunat. Karena bagi orang Yahudi, hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel saja. Ya. Hukum Taurat hanya untuk orang Israel saja. Sedangkan orang-orang asing yang hidup bersama-sama dengan orang Yahudi tidak dikenakan untuk mengikuti hukum Taurat itu. Jadi kalau Rasul Paulus bilang, kalau kamu terlahir sunat, ya sunatlah. Kalau kamu terlahir tidak bersunat, ya nggak usah sunat. Kan kamu bukan orang Yahudi. Tapi kepada Timotius, karena ibunya orang Yahudi, supaya Timotius itu jangan jadi syakwasangka atau batu sandungan, maka Timotius kamu harus sunat, karena kamu ibumu Yahudi. Nah, apakah di sini Rasul Paulus itu mengubah hukum? Justru tidak. Ya, ini ada banyak orang yang salah paham dengan Rasul Paulus. Seolah-olah Rasul Paulus itu mengajarkan sesuatu yang lain, bahkan berbeda dengan Yesus sendiri. Sebenarnya tidak. Ya, kalau seandainya Rasul Paulus itu dikatakan sebagai menghapus sunat, enggak kok. Karena setiap perkataan Rasul Paulus sebenarnya itu ada dasarnya. Nah, ada penyembah Israel di Perjanjian Lama yang nggak pakai sunat. Ada. Dan itu bisa dibuktikan. Jadi kalau bagi Rasul Paulus, orang non-Yahudi nggak usah sunat. Karena ada contoh di Perjanjian Lama, seorang non-Yahudi, penyembah Allah Israel, itu nggak sunat. Siapa dia? Dia adalah Naaman. Ya, kalau Anda membaca kisah mengenai Naaman, ini luar biasa sekali. Ya, Anda baca kalau nggak salah itu di 2 Raja-Raja. Nah, saat itu, singkat ceritanya itu, Naaman kita tahu dia kan kusta. Ketika dia kusta, si Elisa ini nggak mau nemuin Naaman karena itu najis menurut hukum Yahudi. Maka dia nyuruh melalui bujangnya, suruh itu Naaman mandi 7 kali. Nah, mandi 7 kali. Setelah dia mandi ketika dia mandi 7 kali, awalnya kan nggak mau, akhirnya mau juga. Setelah dia mandi 7 kali, dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh, dia ngomong sama Elisa, sekarang aku tahu tidak ada Allah lain kecuali Allah Israel yang berkuasa. Maka kemudian saat itu dia mendeklarasikan diri sebagai penyembah Allah Israel. Nah, pada saat itu, ya, si Naaman ini bilang sama ke Elisa, tapi aku punya suatu kesulitan karena aku ini adalah pengawal raja. Aku adalah seorang panglima raja. Kalau rajaku itu masuk ke kuil Hadad Rimon dan aku sebagai pengapitnya, kalau dia itu menyembah, maka aku harus ikut menyembah juga di situ. Kiranya
aku dapat diampuni karena aku harus berbuat demikian. Nah, apa kata Elisha? Pergilah dengan damai. Lak beshalom, kata si Elisha. Nah, ketika Naaman itu pulang dari hadapan Elisha, Naaman ini nggak pakai disunat loh. Tapi Naaman menjadi suatu role model dari seorang non-Yahudi sebagai penyembah Allah Israel tanpa sunat. Nah, jadi contoh dari Naaman ini dipakai di Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus kalau dia seorang asing yang memang tidak di bawah hukum Taurat. Ada contohnya, yaitu Naaman. Bahkan cara mandinya Naaman, yaitu pembaptisan itu, kemudian diserap dalam Yudaisme dan juga diserap dalam cara baptisnya Yohanes Pembaptis. Nah, menjadi suatu tanda dari seorang yang bertobat. Nah, jadi pertobatan cara Naaman ini digunakan di Perjanjian Baru kepada orang-orang non-Yahudi yang dimana seperti Perjanjian Lama Naaman tidak melalui sunat, di Perjanjian Baru tidak melalui sunat juga. Jadi di sini artinya Rasul Paulus tidak menciptakan suatu tatanan baru karena dia orang Yahudi. Dia tidak akan mengingkari keyahudiannya soal sunat, tetapi justru dia betul-betul memberikan bukti bahwa di Perjanjian Lama seorang penyembah Allah Israel ada yang nggak sunat. Siapa? Naaman. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan pengajaran dari Rasul Paulus itu Pauline Christianity, seolah-olah Pauline Christianity ini sungguh-sungguh berbeda dengan Kristennya Petrus atau Kristennya Yakobus atau yang lain, ini justru salah karena Rasul Paulus tidak akan menciptakan hukum baru, apalagi dia adalah seorang rabi. Dia tahu cara membaca Alkitab dan dia tahu memberikan bukti-buktinya. Nah, saya membahas khusus mengenai great rule dari Rabi Saul ini, Rasul Paulus ini mengenai sunat. Nanti Anda bisa cari di YouTube saya mengenai sunat Yahudi dan orang yang nggak perlu sunat itu, Ibu Maria. Terima kasih Ibu Rita Wahyu. Karena juga di Perjanjian Lama Abraham itu kan percaya itu sebelum dia disunat. Iya, percaya sebelum disunat dan dia sudah dibenarkan. Benar. Jadi Rasul Paulus itu sebetulnya membawa Christianity itu untuk percaya. Karena kita percaya maka kita diselamatkan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus itu memang benar yang seperti Ibu Rita Wahyu katakan, tidak membawa pengajaran yang baru, melainkan dia mencontoh yang Yesus buat itu sejak dari Abraham karena iman, terus sampai Yesus datang juga karena iman. Terima kasih amat sangat. Baik, saya kembalikan Ibu Maria untuk menutup perjumpaan kita. Nanti kita atur waktu untuk membahas mengenai 7 hari raya. Ya. Amat sangat, oh my gosh, ini semakin diberikan yang terakhir untuk nama Tuhan yang suci, malah semakin panas. Melebar kemana-mana. Wow, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Rita Wahyu Wulandari, amat sangat dahsyat, benar. Tuhan itu berbicara melalui Ibu itu. Terima kasih sama-sama. Saya mau lagi nanti perayaan-perayaan Yahudi, apakah yang Perjanjian Lama itu masih diberlakukan di dalam Perjanjian Baru, termasuk Christmas. Wow. Natal itu ada urusannya nggak sama orang Yahudi atau ini? Ya, itu dia yang mau kita tahu. Mungkin kita juga bersesi-sesi ya, karena panjang sekali. Ya. Terima kasih teman-teman semua, dan ya ini waktu untuk kalian beristirahat.
di Indonesia, di Malaysia, di Hong Kong, dan daerah sekitarnya. Dan terima kasih sekali juga untuk Ibu Rita Wahyu Wulandari untuk urapan Roh Kudus yang manifestasinya kita bisa lihat sejak dari video yang pertama, kedua, dan ketiga ini, dan saya percaya yang berikutnya juga. Dan saya sungguh ingin meminta Ibu Rita Wahyu juga untuk mendoakan kita semua dan acara yang berikutnya, supaya kita akhiri hari ini di dalam kemuliaan akan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Silahkan Ibu Rita Wahyu menutupnya di dalam doa, dan kita akan berakhir hari ini. Belum di-unmute. Berita mic-nya masih tertutup. Baik, Ibu Rita Wahyu, tolong ya. di-unmute. Ya. Bapak, Silakan, terima silakan. kasih untuk pertemuan yang manis di antara kami semua. Dan terima kasih untuk diskusi yang indah, di mana kami boleh mengasah satu sama lain, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Terima kasih Tuhan, kiranya ini menjadi modal bagi kami untuk semakin mengenal Engkau Allah kami yang dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan, pertemukan kami pada pelajaran-pelajaran selanjutnya, sesi-sesi selanjutnya. Kami mohon kuat kuasamu menyertai kami semua. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Sampai bertemu semuanya. Tuhan Terima kasih Bu Rita, Rita. semuanya. Matur Maria, terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih, Bu Rita. Maria, terima kasih. Berkati Francisca, apa kabar? Baik Bu. Join ya. Francisca dan semuanya, terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Selamat Maria. malam. Terima kasih, Good Bu. night. Jaga kesehatan. Yes. Makasih Bu, God bless. Makasih Bu Maria. Bu Maria, next boleh join ya Ibu. Yes. Nanti kita kabarkan semuanya. Ya. Makasih Bu Maria udah boleh masuk. Yes. Yesus, betapa ku rindu memujimu Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersukacita dalam dekat-Mu. Dan ku memujimu Yesus, kudus dan mulia Engkau Yesus. Ku rindu memuji nama Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, oh Yesus. Haleluya, ku puji Kau Yesus. Ku akan bernyanyi bagi Yesus. Ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan. Yesus.
Betapa ku rindu memujimu, Yesus. Aku rindu meninggikan namamu dan bersyukur atas segala berkat-Mu dan bersyukur